Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat yang sangat banyak kepada kita, yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah putus. Dan di antara nikmat tersebut Allah berikan kepada kita kemudahan untuk hadir di rumah Allah ini, menghidupkan sunnah Rasulullah, yaitu melaksanakan iktikaf. Semoga Allah terima amal ibadah kita ini dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersampaikan untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengawali penyampaian ini dengan pertanyaan. Ini jemaah yang tinggal saat ini di rumahnya itu masih ngontrak misalnya, itu ingin tidak punya rumah sendiri. Ini kurang serius ini jawab. Atau yang sudah punya rumah saat ini, sudah rumah pribadi, ingin tak punya rumah lebih baik lagi. Ingin. Yang sudah punya kendaraan motor, ingin tak punya mobil. Yang sudah punya mobil Suzuki Carry, ingin tak punya Pajero. Jadi ini tidak salah ya, kita berharap yang lebih baik. Belum punya rumah, kita berharap punya rumah. Sudah punya rumah, berharap rumahnya lebih baik, lebih bagus. Itu sesuatu yang manusiawi dan juga tidak bertentangan dengan aturan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kesempatan ini kita ingin mengingatkan bahwasanya keinginan-keinginan tadi semestinya juga diiringi dan bahkan didahului dengan keinginan mendapatkan keberkahannya. Karena keberkahan itu jauh lebih penting dari sekedar ada. Bisa jadi seseorang sudah mendapatkan banyak secara materi, tetapi keberkahannya sedikit, maka yang muncul mungkin rasa tidak pernah puas, ya, tidak pernah kenyang, dan yang muncullah sifat rakus. Dan sebaliknya, ada yang mungkin secara kasat mata sedikit, tetapi Allah limpahkan keberkahan sehingga banyak kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan. Dalam realita kehidupan kita melihat ada orang yang secara golongan pegawainya atau apa kerjanya sama, tanggungannya juga mungkin mirip-mirip saja, tetapi ada yang satu setelah sekian tahun itu bisa menabung dan pergi umroh. Ada yang sudah bertahun-tahun, yang ada pun mungkin tergadai. Dan ini banyak kita temukan. Barangkali salah satu sebabnya adalah pada satu sisi atau pada pihak pertama tadi Allah berikan keberkahan, dan pada contoh yang kedua barangkali kurang Allah berikan keberkahan. Maka penting sekali kita mengharapkan keberkahan, ya, keberkahan dari apa yang kita mintakan. Jadi bukan sekedar banyaknya saja.
Apa itu al-barakah atau keberkahan? Para ulama menyebutkan keberkahan itu artinya adalah az-ziyadatu atau ziyadatul khairi. Ziyadatul khairi wa dawamuhu fi syai'in walau kana qalilan. Itu bertambahnya kebaikan, bertambah kebaikan, wa dawamuhu, dan juga berketerusan. Ya, bertambahnya kebaikan dan berketerusan kebaikan tersebut fi syai'in, pada sesuatu, sekalipun sesuatu itu sedikit tapi kebaikannya bertambah. Maka ketika keberkahan ini melekat pada waktu, waktunya menjadi waktu-waktu yang berguna dan bermanfaat. Kita semua punya jatah waktu yang sama sehari semalam 24 jam. Tetapi realitanya karya kita tidak sama. Hari ini saja di antara kita tidak sama capaian tilawatil Qur'annya. Ada yang mungkin sudah 2 kali khatamnya, ada yang baru 1 kali, ada yang belum selesai 1 kali, ada yang baru 1-2 juz. Padahal jatah hidupnya sama, siang dan malamnya sama 24 jam. Dilihat kesibukannya, bukan berarti kemudian yang sudah khatam 2 kali, 3 kali tidak ada kerjaan. Tidak juga. Barangkali karena perbedaan keberkahan waktu. Waktunya sama. Waktu, jatah waktu yang Allah berikan sehari semalam sama. Tetapi Allah lebihkan pada keberkahannya. Jadi ketika melekat pada waktu menjadi waktu yang berkah, waktu yang memberikan manfaat yang banyak. Dan ini kalau kita perhatikan bagaimana para ulama terdahulu, usianya ada yang sebagiannya tidak panjang-panjang sekali, tetapi hasil karyanya begitu banyak dan sampai hari ini dinikmati. Orang yang sezaman dengan mereka ada yang lebih panjang usianya tetapi tidak meninggalkan karya apa-apa. Ada sahabat yang berislamnya itu tidak lama. Masuk Islam usia 16 tahun. Wafat usia 23 tahun. Sekitar 7 tahun saja dia berislam. Dan ketika wafatnya itu Rasul yang menggali kuburannya. Rasul tidak ingin yang lain. Rasul yang meletakkan dia ke liang lahat. Dan Rasul juga yang mendoakan setelah diletakkan di liang lahat itu, Allahumma inni amsaitu anhu radhiya fardhu anhu. Ya Allah, aku sudah ridha dengan jasad ini, dan berikanlah ridhamu untuk beliau. Nama sahabatnya Abdullah Dzulbijadaini. Hanya 7 tahun. Kalau ditanya kekayaannya, dia termasuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu sahabat-sahabat yang miskin, tinggalnya tidak punya rumah dia, tinggalnya di Masjid Nabawi. Makan dan minumnya juga sebagian dibantu oleh para sahabat. Tetapi akhir hidupnya yang tidak lama, 16 tahun masuk Islam, masih remaja, anak SMA sekarang, wafat di usia 23 tahun pulang dari perang Tabuk. Jadi ketika keberkahan itu melekat pada waktu menjadi waktu yang mendatangkan kebaikan. Ketika melekat pada keluarga, anak dan keturunan, maka lahirlah kemudian anak-anak yang soleh. Dan tidak selalu anak yang soleh itu berasal dari keluarga yang kaya berkecukupan, tidak. Bisa jadi keberkahan itu dari kesederhanaan, keberkahan itu dari kebersahajaan. Itu yang menarik dan mendatangkan keberkahan. Ada orang tua yang pekerjaannya, penghasilannya tidak besar, pas-pas saja, cukup-cukup untuk keluarganya, tapi anak-anak yang soleh, menjaga solat, berakhlak, beradab. Ini salah satu bentuk keberkahan ketika keberkahan itu turun dan melekat pada keluarga dan keturunan. Ketika keberkahan melekat pada ilmu, maka ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang memiliki ilmu, bermanfaat bagi orang lain, dan menjadi amal bagi yang berilmu. Demikian juga keberkahan ketika melekat pada harta.
maka hartanya tersebut adalah harta yang mendatangkan kebaikan. Tidak saja untuk dirinya, tidak saja untuk keluarganya, tidak saja untuk orang-orang dekatnya, tetapi mendatangkan kebaikan untuk semua yang ada di sekitarnya, bahkan untuk masyarakatnya. Nah, ini menunjukkan bagaimana kalau kita berharap sesuatu bukan sekedar banyaknya sesuatu tersebut, tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah keberkahan dari apa yang kita minta. Dan kalau kita perhatikan syariat Islam ini, maka kita temukan bagaimana keberkahan ini adalah sesuatu yang ibaratnya bahasa komunikasi kita. Kalau kita bertemu misalnya, kalau kita bertemu sama kita, maka yang kita ucapkanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ada ceramah, setiap ada sambutan, selalu ada dibuka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maknanya? Mendoakan keberkahan, mendoakan keselamatan dan mendoakan keberkahan. Nanti ketika kita diundang barale misalnya, ada yang menikah, apa yang kita ucapkan untuk yang menikah tersebut? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Kita mendoakan orang yang baru membangun rumah tangga, doanya lah doa keberkahan. Keberkahan dalam kondisi sulit, dalam kondisi lapang, dan juga keberkahan dalam kondisi sulit. Karena hidup ini tidak selamanya lapang. Jadi keberkahan itu tidak selalu melekat pada sesuatu yang kita anggap lapang mudah, tetapi keberkahan pun bisa muncul dari kesulitan. Ketika Allah turunkan musibah dan dari musibah itu kita menjadi dekat, semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah keberkahan. Dan sebaliknya ketika Allah berikan kelapangan dan kelapangan itu menjadikan kita jauh dari Allah, lupa kepada Allah, maka kelapangan tersebut bukanlah keberkahan. Jadi sekali lagi, kelapangan tidak identik dengan keberkahan, sebagaimana juga kesulitan tidak identik. Allah itu tidak ridha. Dari keduanya itu bisa muncul keberkahan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nanti setelah menikah lahir anaknya, apa doa yang kita ucapkan? Barakallahu laka fil mauhub atau fil mauhubati lak. Ya, kalau anak laki-laki fil mauhub, kalau untuk anak perempuan fil mauhubah. Doanya masih keberkahan, ya Allah berikanlah keberkahan atas anugerah anak yang Kau berikan kepada si fulan ini. Jadi hidup kita ini penuh dengan doa keberkahan. Makan kita tadi, apa doa yang kita baca? Allahumma barik lana fima razaqtana. Kita harap setiap butir nasi yang masuk ke dalam perut kita, ke dalam mulut kita, yang akan menjadi tenaga kita, yang akan mengganti sel-sel kita, itu mendatangkan keberkahan. Jadi bagaimana syariat Islam ini betul-betul mendahulukan, mementingkan masalah keberkahan dari sekedar banyaknya. Karena dari makna tadi, bertambahnya kebaikan dan berkelanjutannya kebaikan pada sesuatu sekalipun sedikit, itu jauh lebih utama daripada sesuatu itu banyak. Contoh tadi bagaimana sahabat yang usianya pendek tetapi akhir hidupnya adalah husnul khatimah. Nah, bagaimana kita menarik atau mendatangkan keberkahan tersebut? Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan atau menarik keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan di sini 3 saja. Yang pertama adalah al-iman wa taqwa. Itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan dua hal ini, iman dan takwa, adalah sesuatu yang sangat melekat dengan madrasah Ramadan. Dalam surah Al-Baqarah 183 yang selalu kita baca, kita dengar di bulan Ramadan, panggilan atau an-nida di dalam ayat tersebut tertuju kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, dan ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Dalam Al-Quran Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika seandainya penduduk suatu negeri, penduduk suatu kampung, suatu dusun, suatu desa, suatu jorong, suatu negara
amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan bukakan barakatim minas sama. Allah tidak sebutkan barakah, tetapi disebutkan dalam bentuk jamak, barakat, keberkahan yang banyak, minas sama'i wal ard, dari langit ataupun dari bumi. Tapi syaratnya apa? Amanu wattaqau, beriman kepada Allah. Tidak ada sedikit pun ragu kita dalam keyakinan bahwasanya Allah lah ma'bud kita, yang kita sembah, yang kita taati, yang kita patuhi, yang kita yakini kebenaran syariatnya. Dan takwa, bagaimana kita mengerjakan semua apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Allah larang. Baik yang kita tahu kenapa ini diperintahkan, apa hikmahnya, ataupun kita tidak tahu. Karena orang beriman itu Allah katakan dalam surah Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak layak, tidak pantas bagi orang beriman laki-laki ataupun perempuan jika Allah sudah menetapkan sesuatu. Ya. Untuk laki-laki ini misalnya batasan auratnya, untuk perempuan harus menutup aurat seperti ini. Tidak ada. Tidak ada pilihan kecuali melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Itulah takwa. Jadi di antara hal yang akan menarik dan mendatangkan keberkahan itu adalah al-iman wa taqwa. Yang kedua adalah kullu ma yata'allaqu bil Qur'an, semua aktivitas yang terkait dengan Al-Qur'an, tilawatan, membacanya, ta'alluman, mempelajarinya. Mau belajar kita alif bata, belajar Iqra, yang ujungnya nanti kita bisa membaca Al-Qur'an secara benar, kemudian tadabburnya, atau kita hadir dalam majelis ilmu, di situ ya guru menyampaikan Al-Qur'an atau membahas tentang tafsir dan sebagainya. Maka semua aktivitas yang terkait dengan Al-Quran, insyaAllah itu adalah aktivitas yang akan mendatangkan keberkahan. Dalam Al-Quran Allah katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, dan itulah kitab yang kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, mubarakun, dia penuh dengan keberkahan, Al-Quran. Dan kita berada di bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia, dan diantara kemuliaannya itu karena terkait dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran juga Allah sandingkan antara Ramadan dan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Maka memang kita jadikan Ramadan ini sebagai musim ma'al Quran, dengan Al-Quran. Tapi bukan berarti setelah Ramadan kita tinggalkan, kita letakkan mushaf kita kunci di lemari, tidak. Tetapi memang harus meningkat interaksi kita bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Karena itu yang akan, di antara hal yang akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menyambung tali silaturahim. Makna asalnya menyambung tali silaturahim ini adalah ketika antara kita memang ada hubungan silaturahim, mungkin karena saudara kandung atau hubungan dengan paman misalnya, dengan anak paman, ada hubungan kekerabatan yang karena suatu masalah kemudian terputus, ya, putus hubungan tersebut, tidak tersambung secara baik karena ada masalah, maka menyambungkan kembali yang terputus itu diantara hal yang mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya makna silaturahim itu bukan misalnya ini para perantau sudah mulai pulang ini. Ada pulang bersama, sudah datang bisnya. Nanti di bulan Syawal kadang yang dari rantau itu ada reuni sekolah di Ma dulu gitu kan. Nah, silaturahim sebetulnya itu sangat jauh silaturahim. Maksudnya silaturahim itu aslinya adalah memang ada hubungan rahim. Kalau ada terputus, maka itu yang perlu disambungkan. Jangan sampai kita reuni, tidak ada hubungan kerabatan. Rajin sekali reuni. Hari ini reuni dengan alumni SD. Ini karena sekarang karena ada WA ini,
Ada grup alumni SD, ada grup alumni SMP, ada grup alumni SMA, ada grup alumni ketika kuliah. Itu sering bertemu. Dan dengan keluarga sendiri ada masalah terputus tidak disambungkan. Ini sebetulnya menyambung silaturahim itu yang ada kaitan rahim dengan kita. Ya. Kalau yang tidak ada sebetulnya bukan itu yang dimaksud dari hadis ini. Ya. Bukan itu. Jadi yang dimaksud silaturahim itu adalah menyambung yang ada hubungan atau kaitan rahim dengan kita. Nah, ini juga diantara hal yang mendatangkan keberkahan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang sahih dari sahabat Anas bin Malik. Nanti kita akan cerita juga sedikit tentang Anas bin Malik ini. Beliau merekkan hadis yang berbunyi lebih kurang seperti ini. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin, siapa yang mau, siapa yang suka Allah bentangkan rezekinya, Allah lapangkan rezekinya. Wa yunsa'a lahu fi atharihi, Allah panjangkan umurnya. Para ulama menjelaskan makna dipanjangkan umur itu maknanya dua. Yang pertama memang makna hakiki. Allah sudah tentukan usianya, lalu juga dengan qada dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan dan takdir dari Allah, Allah tambah usianya. Atau makna yang kedua, usianya tidak bertambah. Ya. Allah sudah tetapkan usia misalnya 60, tetapi Allah berikan keberkahan sehingga walaupun dia sudah wafat sering disebut. Ya. Seolah-olah dia masih hidup. Dia meninggalkan karya, dia meninggalkan kebaikan. Dan kita menemukan di tengah masyarakat kita ada orang-orang yang tidak lagi bersama kita, tetapi kebaikannya selalu disebut seolah-olah dia hidup. Kalau orang menyebut tentang mazhab Syafi'i, siapa yang diingat? Imam Asy-Syafi'i. Sudah lama dia wafat. Ya. Sudah sangat lama dia wafat, tetapi sampai hari ini terus diingat, bahkan karyanya dipelajari, dibaca. Siapa ulama dalam mazhab Syafi'i? Imam Nawawi. Ketika menyebut mazhab Syafi'i, orang ingat juga Imam An-Nawawi. Sekian banyak kitab-kitab yang beliau tulis yang dipelajari sampai hari ini. Nah, ini bagaimana Allah memberikan keberkahan. Sekalipun usianya sudah berakhir, tetapi seolah-olah dia masih hidup. Di mana majelis orang berkumpul mempelajari ilmu, maka nama-nama tadi akan selalu disebut dan bahkan selalu menjadi rujukan. Nah, kata Rasulullah, siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, maka sambungkanlah tali silaturahim. Menarik sekali hadis ini diriwayatkan oleh sahabat dari Rasulullah, nama sahabatnya Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik, dia bukan sekedar mendengar dari Rasul lalu disampaikan kepada yang lain, tetapi dia mengamalkan hadis ini. Sehingga dia termasuk sahabat yang kaya dan termasuk sahabat yang panjang umurnya. Ditambah lagi memang Rasul berdoa khusus untuk beliau. Beliau ini ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau ini minal ansar, artinya penduduk Madinah. Ketika Rasul hijrah usianya 10 tahun. Lalu ibunya datang menghadap Rasul membawa Anas bin Malik ini. Datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ini anakku Anas bin Malik. Silahkan engkau pakai, engkau gunakan, mungkin dia bisa bantu." Ya. Jadi seringlah beliau mendampingi Rasulullah. Maka beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan, termasuk 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW memberikan hadiah kepada beliau berupa doa. Apa doa Rasul untuk beliau? Allahumma akthir malahu wa waladahu
Wabarik wabarik lahu fima a'taitahu. Jadi ada doa khusus yang diucapkan oleh Rasulullah untuk beliau. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan banyakkan anaknya. Berapa banyak anaknya nanti kita sebutkan. Banyakkanlah hartanya, banyakkan anaknya, dan berikanlah keberkahan pada setiap apapun yang engkau berikan kepadanya. Nah, itu doa Rasul. Berikan keberkahan untuknya. Jadi bertemu doa Rasul yang mustajab itu juga bertemu dengan bagaimana dia mengamalkan hadis yang diterima Rasul, yaitu menyambung silaturahim. Jadi dia sahabat yang pemurah, suka berbagi. Nah, beliau termasuk sahabat yang panjang usianya. Walaupun dia aslinya di Madinah, tetapi beliau kemudian berdakwah ke Irak. Dan akhirnya wafat di Basrah. Di Basrah itu beliau punya kebun kurma. Jadi beliau kaya, tetapi bukan sibuk dengan kekayaan. Dia di sana itu mengajar, menyampaikan hadis lagi kepada para tabi'in. Dan beliau wafat dikenal bukan sebagai tajir, bukan pedagang. Dia dikenal sebagai alim. Dia wafat di Basrah itu pada tahun 93 Hijriah. Jadi berapa usianya? Berapa usianya? Ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, usianya 10 tahun. Dia wafat pada tahun 93 Hijriah. Dia adalah sahabat yang paling terakhir wafat di Basrah. Jadi ada sekian banyak sahabat yang pergi ke Irak, ke Basrah itu. Dia sahabat yang paling terakhir wafat di Basrah tahun 93 Hijriah. Jadi ini keberkahan dari menyambung silaturahim yang dia lakukan. Kemudian keberkahan dari doa Rasul. Allahumma aktsir malahu, banyakkanlah hartanya. Dia punya kebun kurma. Ini juga diantara bentuk bagaimana Allah mengijabah doa Rasul. Kurma itu panennya biasanya sekali setahun. Biasanya panen di musim panas. Kebun kurma milik Anas bin Malik ini panennya 2 kali. Ini keberkahan dari doa Rasulullah SAW. Kemudian itu doa apa? Yang pertama itu kan banyakkan hartanya. Yang kedua banyakkan anaknya. Berapa banyak anaknya? Tidak ada yang menyebutkan secara detail, tapi ada kutub at-tarajum, kitab-kitab yang menjelaskan tentang biografi para sahabat tabi'in. Itu ada menyebutkan jumlah anak beliau. Jumlah anak beliau itu lebih kurang 80 orang. 80 orang. Ada yang menyebutkan laki-laki 60, perempuan 20. Ada yang punya anak di sini. Nanti di tempat lain ketika saya sampaikan muncul pertanyaan, Ustaz, bara istrinya itu Ustaz. Istri beliau itu yang dia pakai hanya 4. Kalau totalnya lebih dari 4. Maksudnya karena syariatnya kan tidak boleh dan lebih dari 4. Tapi jadi saking panjangnya usia beliau itu, meninggal istrinya, dia menikah lagi, lahir lagi anak gitu kan. Nah, berapa jumlah itu anaknya? Sekitar 80. Berapa jumlah cucunya? Berapa jumlah cicitnya? Ini sudah mungkin kalau dihitung lebih 1 RT. Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamun Nubala itu menyebutkan, menukil ungkapan beliau. Ini dari ungkapan beliau ini silakan diperkirakan berapa jumlah cucu dan cicitnya gitu ya. Kata beliau, dafantu
dafantu min sulbi akthar min mi'ati nafar. Kata beliau, aku ikut menghadiri penguburan anak-anakku atau cucuku min sulbi, dari keturunan beliau itu lebih dari 100. Ya. Karena panjang umurnya, ya, anaknya lebih dulu meninggal daripada dia. Bahkan cucunya pun ada lebih dulu meninggal daripada beliau. Jadi selama dia hidup itu, beliau menghadiri pemakaman anak, cucu atau cicitnya itu kalau total lebih dari 100. Ya bayangkan kalau anaknya 80. Ya, anak orang tua anak punya anak 8. Ketika mereka wafat keduanya itu cucunya 32. Itu anaknya 8, ini 80. Kalau disamakan tinggal kali 10, 32 kali 10. Itu baru sampai cucu. Itu beliau juga punya cicit karena usianya yang panjang. Bertemu sekian banyak cicitnya. Jadi kalau di total mungkin di saat dia hidup itu dia pernah bertemu dengan anak, cucu, cicit itu mungkin lebih 400 kali nak. Sampai di cucu saja kalau kali 10 itu kalau dibandingkan dengan orang tua anak itulah 320. Jadi bertemu, mustajabnya doa Rasul bertemu dengan keberkahan dari dia mengamalkan menyambung silaturahim. Nah, ini diantara hal yang mendatangkan keberkahan. Sekali lagi kita kembali ke awal, bahwasanya yang kita minta kepada Allah bukan sekedar banyak, tapi yang sangat penting adalah keberkahan. Tidak sedikit kita nemukan dalam realita kehidupan ini orang yang secara materi sangat banyak, sangat berlimpah, tetapi dari materi itulah muncul masalah-masalah. Untuk tidur harus minum obat, untuk makan harus ditimbang. Kalau di awak kan segala lasuh saya. Makan batambuah, lalu bakaruah, buang air lasuh. Itu nikmat, berkah insyaallah. Inilah sedikit tazkirah bisa kita sampaikan pagi hari ini. Semoga Allah curahkan kepada kita keberkahan dalam hidup kita, keberkahan untuk keluarga dan anak-anak kita, keberkahan pada waktu kita, keberkahan pada pekerjaan kita, sehingga semua itu mendatangkan kebaikan untuk kita, untuk keluarga dan untuk masyarakat kita. Demikian saja. Jika ada yang tidak pada tempatnya saya mohon maaf, dan kepada Allah kita minta ampun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.